Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Ya, di video kali ini kita akan membahas soal berita terbaru. Yang dimana dalam berita ini mengatakan atau memberitakan tentang bagaimana awalnya pelatih dari Guinea menganggap Indonesia adalah negara yang miskin katanya. Dan mungkin dia belum tahu soal Indonesia, makanya dia mengeluarkan statement seperti itu. Tapi supaya kita tidak mengandai-andai, kita akan melihat terlebih dahulu kelengkapan beritanya dan kemudian kita akan membahas beritanya itu di akhir video. Jadi stay sampai selesai dan let's jump to the video guys and let's do this. Let's go. Arrivé, je me suis inscrit dans cette équipe-là et ça a duré 5-6 ans. Masyarakat yang On a kumuh. fait de très bons matchs et moi j'en suis sorti grandi. Mais c'est vraiment Itu bahasa apa ya? Bahasa Afrika kah? Awalnya pelatih ini menganggap Indonesia adalah negara miskin, tidak punya infrastruktur sepak bola. Tapi lihat bagaimana reaksinya setelah mengetahui ternyata Indonesia punya banyak stadion mewah, berstandar internasional. Dia sampai kaget Beda, dan bos. katakan hal ini. Babak playoff antara Indonesia versus Guinea akan dihelat pada tanggal 9 Mei tahun 2024 mendatang. Laga ini adalah laga terakhir Timnas Indonesia U23, untuk bisa mengamankan satu slot di Olimpiade Paris bulan mendatang. Setelah gagal di babak semifinal, kandas 2-0 dari Uzbekistan, Indonesia juga harus mengakui keunggulan Irak 2-1, di perebutan tempat ketiga. Langkah itu sekaligus memastikan tiket Indonesia ke babak Olimpiade lewat peringkat ketiga tidak bisa dipenuhi. Praktis memang saat ini, Indonesia hanya punya satu kesempatan lagi, yaitu menang melawan Guinea. Namun hal unik justru terjadi sebelum laga Indonesia versus Guinea berlangsung. Sang arsitek Guinea U23 yaitu Kaba Diawara, awalnya menganggap kalau Indonesia adalah negara yang kumuh, miskin dan tidak punya infrastruktur yang bagus. Dia juga awalnya menganggap, kalau pemain Indonesia adalah pemain yang punya postur kecil-kecil, karena berasal dari Asia. Namun setelah dia tahu informasi tentang keadaan Indonesia, dia langsung menarik segala ucapannya. Dia merasa malu dan tidak menyangka, kalau Indonesia adalah negara yang berkembang, dan punya infrastruktur sepak bola yang bagus. Awalnya saya pikir mereka Indonesia adalah negara yang miskin, punya masyarakat yang kumuh dan tidak punya infrastruktur sepak bola yang bagus. Mereka seperti negara Asia lainnya yang sedang berkembang, dan punya pemain yang tidak berpostur tinggi. Tapi saya sedikit malu dengan anggapan itu, setelah tahu kondisi Indonesia yang sebenarnya, ucap Kaba Diawara. Mereka Indonesia ternyata punya banyak stadion bagus dan internasional, saya baru menyadari itu sekarang sebelum mencari tahu terlebih dahulu. Saya pikir itu adalah hal yang mengejutkan, karena sebelumnya nama Indonesia tidak begitu familiar di telinga saya, ucapnya lagi. Yaitu adalah stadion bagus, saya baru tahu itu dari beberapa teman saya di sini. Mereka Indonesia sudah lebih baik dari kami di sini, saya pikir mereka juga punya persiapan yang matang untuk pertandingan nanti, ucapnya lagi. Ya tentu, saya harus menarik ucapan saya kemarin, dan saya tidak berpikir kalau Indonesia sudah sebagus itu, tutupnya. Selain itu, salah satu pemain Timnas U23 Guinea juga ikut mengomentari tentang skuad Timnas Indonesia dan infrastruktur yang ada di Indonesia. Dia mengaku, kalau Indonesia adalah negara yang tidak boleh diremehkan, dan akan melakukan kerja keras 100% di atas lapangan nanti. Mereka Indonesia adalah tim yang bagus, kamu tidak boleh memandang sebelah mata tim dari Asia. Ini adalah pertandingan sulit, dan kami akan berusaha untuk bisa merebut satu tiket itu nanti, ucap pemain Guinea U23. Saya juga tidak menyangka awalnya, kalau Indonesia punya supporter yang banyak, punya stadion yang megah dan besar, ini adalah informasi yang belum saya tahu sebelumnya, tapi saat ini tentu saya sudah mencari tahu lebih banyak tentang mereka, tutupnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Oke teman-teman ya, saya bersyukur dengan sepak bola ini, Indonesia bisa lebih dikenal di negara-negara lain. Ya, saya juga mau jujur, mau mengatakan kepada kalian bahwa
Ya saya juga nggak tahu Guinea ini. Nanti karena mendengar Indonesia akan melakukan babak playoff dengan Guinea, baru saya tahu ada atau eksis sebuah negara yang bernama Guinea. Yang ternyata ketika saya searching itu di Google, ternyata Guinea adalah sebuah negara yang berada di Afrika Barat sana. Ini sorry, saya memang agak parah soal geografi. Saya pikir Afrika itu adalah sebuah negara. Ternyata saya baru ingat ternyata Afrika adalah benua ya. Saya berpikir Pak, benua Amerika berarti negaranya Amerika. Ternyata di dalamnya ada negara-negara lain, ada negara-negara juga ya. Kayak macam di benua Afrika ada negara Guinea yang saya baru tahu. Seumur saya hidup, saya baru tahu ada negara Guinea, teman-teman. Guinea ya. Sama juga dengan Asia. Asia bukan negara tapi benua Asia yang dimana di dalamnya ada Indonesia, ada Cina, ada Korea, ada banyak ya teman-teman ya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bukan tidak bisa, memang bukan apa ya, nggak bisa, memang lupa. Oke ya. Jadi kalau soal pernyataan bahwa pelatih Guinea nggak tahu bahwa Indonesia itu sudah berkembang hari ini, ya saya maklumi karena saya pun pasti coba saya tanya kepada Anda tahu nggak? Dulu sebelum mengetahui Indonesia akan melawan Guinea, jujur ya, kalian tahu nggak Guinea itu adalah sebuah negara, Guinea? Tulis di kolom komentar ya. Ya jujur ya. Oke, jadi awalnya dia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang kumuh, yang dimana tidak mempunyai stadion-stadion yang berstandar internasional, yang pemainnya pendek-pendek dan masih bentar berkembang hari ini. Tapi dia salah. Tapi mungkin pernyataan itu dia sampaikan beberapa tahun lalu sebelum Indonesia maju hari ini. Itu masuk akal, tapi sekarang Indonesia itu benar-benar sudah berkembang, sepak bolanya sudah sangat luar biasa, ya. Fokus dan perhatian pemerintah kepada pemain-pemain naturalisasi juga sudah banyak. Jadi Indonesia ini sudah benar-benar harus diperhitungkan. Dan akhirnya kan dia juga menyesali apa yang dia katakan. Bahwa ternyata setelah saya mengetahui Indonesia adalah negara yang besar, yang sudah sangat maju, pemain-pemainnya juga harus benar-benar diperhitungkan. Dia merasa malu dengan pernyataannya. Nggak apa-apa ya. Ya intinya lewat sepak bola ini kita bisa semakin banyak dikenal juga oleh di mata dunia teman-teman ya. Yang dulunya mereka nggak tahu, yang dulunya mereka meremehkan, apa sih Indonesia, negara apa sih? Pasti negara miskin di Asia. Tapi setelah mereka mengetahui, cari tahu, tentu saja seorang pelatih harus mengetahui dan melihat cara permainan lawannya. Dan ketika dia melihat permain, wow ini Indonesia kok, Indonesia ini kayak udah pemain seperti pemain-pemain yang ada di Eropa saja ya. Ya teman-teman ya, makanya saya begitu antusias ketika yang kemarin ya, tapi sayang Piala Dunia itu seandainya Piala Dunia tidak dibatalkan diselenggarakan di Indonesia, Piala Dunia U23 ya, U23 atau Piala Dunia U19 kalau nggak salah ya. Seandainya itu tidak jadi, itu jadi diselenggarakan di Indonesia, wow, betapa luar biasanya nama Indonesia akan semakin dikenal di mancanegara sampai ke pelosok-pelosok negara-negara yang ada di semua benua, termasuk di benua Afrika macam Guinea. Ya, luar biasa seharusnya seperti itu, tapi sayang ya. Tapi sudahlah, kita sudah lewat semuanya dan orang yang mengagalkannya sudah merasakan juga ultimatum atau ulti dari netizen dengan cara tidak memilih dia. Ya, itulah ya. Suatu hal yang makanya lewat musik kita bisa mengharumkan nama Indonesia. Lewat sepak bola, punya apapun talenta kita, jika itu sudah mendunia, kita bisa bawa nama harum Indonesia dan Indonesia semakin bisa dikenal ya. Wonderful Indonesia. Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and God bless you. Bye guys.